Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merekap sebuah film yang berjudul My Teacher, My Obsession yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang cewek imut, cantik, dan gemesin yang suka playing victim. Jika biasanya cowok yang ngejar cewek, di sini justru cewek yang ngejar cowoknya dan lubang vertikalnya selalu pengen diobok-obok, akhirnya diobok-obok. Saat nonton film ini saya jadi teringat dengan surat Yusuf ayat ke-28 yang bermakna, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Film ini wajib banget ditonton dan sangat recommended buat kalian yang suka cerita seru. Lalu tanpa berlama-lama lagi, wekdal soho panggenan kaulo sumonggo akan. Berlatarkan di Amerika Serikat, yang tepatnya di sebuah sekolah SMA. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petugas sekolah yang stay 24 jam di sekolahan tersebut. Saat sedang berpatroli, tiba-tiba ada gadis yang menyuruhnya untuk segera kabur. Sebelum kejadian barusan, kita pun diperkenalkan dengan Duren yang bernama Chris dan anaknya yang bernama Riley. Selain akrab dengan ayahnya, Riley juga satu sekolahan dengan Chris. Tapi tentu saja Chris bukanlah murid di sekolahan tersebut, melainkan Chris adalah seorang guru bahasa Inggris terbaru di sekolah SMA tersebut. Are you coming? Lalu dalam sekolah itu kita pun diperkenalkan dengan gadis introvert yang kini sedang belajar menjadi seorang fotografer. Saking antusiasnya menjadi seorang fotografer handal, Kayla memfoto kesana kemari tanpa henti. Saat sedang asik-asiknya mengezoom Chris yang dinilai ganteng dan kekar, tiba-tiba Tricia dan the gengnya membuli dan minta difotoin secara paksa. Tricia tak menyadari kalau dari sinilah Tricia membuat kesalahan yang besar dan Tricia salah membuli orang. Meskipun sudah diejek oleh Tricia, tapi Kayla berbesar hati dan menahan emosinya sendiri. Oh my god, just take the fit. It reeks of secondhand boredom. Excuse me. Done. Kini jam pelajaran sedang berlangsung. Saat Chris sedang menjelaskan teori kritisnya, ia melihat Tricia yang asik main sosmed. Seketika Chris pun menasihati Tricia, tapi bukannya takut, Tricia malah merasa kayak diperhatikan banget dan merasa suka diomelin oleh gurunya yang macho. Berbeda dengan Tricia, di mana Kayla yang terlihat sangat manis justru dipuji oleh Chris karena selera musiknya Kayla yang tinggi. Lalu dalam kelas itu terlihat jelas bahwa semua murid cewek lubangnya seperti ingin diobok-obok plus diselupi oleh Chris, kecuali anaknya Chris sendiri, yaitu Riley. Stole from every African American artist. If we can create a space to just Step foot in this classroom. Okay, let's. And everyone ripped off. Setelah jam pelajaran selesai, Kayla melihat Chris melambaikan tangan kepada Riley. Kayla langsung punya ide. Ia langsung mendekati Riley dan sedikit ice breaking terlebih dahulu. Lalu setelah dirasa agak cukup akrab dengan Riley, perlahan-lahan Kayla memancing soal ada hubungan apa Riley dan Chris. Riley yang merasa kalau Kayla bisa dipercaya, ia pun jujur kepada Kayla bahwa ia sendiri adalah anaknya Chris. Riley harap Kayla bisa menjaga rahasia tersebut. Yeah, my dad was looking for a fresh start. Cool. My lips are sealed. Thanks. Saat Chris dan Riley akan bubar, Kayla yang mulai suka dengan guru barunya itu, ia pun mengambil beberapa foto Raine Chris. Sesampainya mereka berdua di dalam rumah,
ternyata Riley berpura-pura polos, di mana ia mengatakan kepada Chris bahwa sepertinya Kayla menyukai Chris. Tentunya Riley melarang ayahnya untuk menanggapi Kayla jika suatu saat Kayla menyepaki Chris. Yang dimana Kayla sendiri kini baru sampai rumah. Ia menanyakan kenapa muka ibunya sangat sumringah dan ada baju dinas pasutri. Ibunya Kayla yang seorang janda tidak gurih pun menjelaskan bahwa kemarin ia berkenalan dengan seorang pria keren pakai banget. Kayla yang penasaran, ia pun menanyakan siapa pria tersebut. Tapi meskipun sudah dicesak, ibunya Kayla yang bernama Moran tak mau mengatakan siapa pria maco plus keren itu. Yang jelas Moran bertemu dengannya di toko kelontong dan nanti Moran akan kencan serta akan diusluk-usluk sampai ranjangnya jebol. Things don't happen to me. Yum. Malam harinya Kayla mulai mengaktifkan imajinasinya sendiri, di mana saking terobsesinya kepada Chris, Kayla membayangkan kalau Chris datang ke kamarnya dan langsung menggarap lahannya Kayla yang masih pink. Esok harinya Kayla dan Riley yang sudah akrab dan menjadi bestie pun membahas cowok-cowok di sekolahan. Setelah itu Kayla mencoba menggali tentang keluarganya Riley. Riley bercerita bahwa dulu ibunya ketahuan selingkuh dan itu sudah berpuluh-puluh kali dilakukan. Sebenarnya Riley lebih dekat ke ibunya, tapi Riley lebih memilih bersama dengan ayahnya karena ayahnya Riley sudah terbukti setia dan tidak satu lubang rame-rame ke ibunya. Mendengar itu, Kayla membalas dengan cerita, "Wah, masih mendingan ortu kamu, Dek." "Lah saya?" "Oh, tentu saja tidak." Kayla bercerita kalau dulu ayahnya meninggal saat usia Kayla mengencot 6 tahun. Semenjak itulah bundanya Kayla jadi janda dan hidup Kayla yang mulai menyedihkan. Aren't we a pathetic bunch? I guess so. Karena teramat sedih, Riley akan ke WC dan akan nangis lewat lubang vertikal. Sedangkan Kayla OTW ke kamarnya Chris dan langsung mengelus-elus kasurnya Chris. Womanhood. Esok harinya di sekolahan, Tricia caper dan mengharap pujian dari Chris. Tapi Chris tidak terpancing. Dan alhasil, Kayla dan Riley pun puas karena Tricia jadi malu sendiri. Why's that? Setelah itu Tricia menemui Riley. Ia mencoba mendekati Riley dan ia sudah tahu kalau Riley anaknya Chris karena ia melihat Riley bareng Chris tiap hari. Kayla yang mengintip mereka, ia pun mendengar kalau Tricia mengajak Riley untuk berbelanja bareng nanti malam. Setelah Tricia pergi, Kayla datang dan mengabarkan bahwa dulu sebelum Riley bersekolah di SMA ini, Tricia terlihat berhubungan dengan guru sejarah. Akibatnya guru sejarah itu yang disalahkan dan dikeluarkan dari sekolah. Kayla mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, tapi karena Kayla mulai peduli dengan Riley dan Chris. Wish I had something to do with it. I don't want something like that to happen again. Kemudian sepulangnya mereka dari sekolah, mereka pun jadi sangat akrab. Bahkan Riley bercerita kalau ayahnya sudah bertemu jodohnya di toko kelontong. Kayla yang mendengar itu, ia pun punya firasat kalau jodohnya Chris adalah ibunya sendiri. Dan berbarengan dengan itu tiba-tiba bel berbunyi. Firasat Kayla benar sekali, di mana Chris yang seorang pria rajin nge-gym pun membawakan bunga spesial untuk Moran. Karena Kayla agak cemburu, ia pun dengan sengaja menumpahkan air di vas ke Chris. So, No. Lalu malam harinya mereka bertiga ngobrol bareng. Di situ Kayla merasa cuma jadi nyamuk. Ia pun cuma bisa pengen menyedot Chris. Tapi apalah daya, Chris dan Moran justru terlihat sangat fokus dan sudah pengen Kayla yang peka, ia pun lebih memilih ke kamarnya sendiri. What's it gonna get you? I don't know. Plus I had 2 excellent sous chefs. No. Yeah. Right.
Dalam kamar, Kayla tak rela jika Chris mengobok-obok ibunya. Ia pun membuat sebuah alibi. Lalu ia mengganggu Chris dan Moran yang hampir masuk sambil mengatakan bahwa tadi ada orang yang meneror Kayla dari luar. Kayla tak tahu siapa orang itu, serta Kayla jadi takut turu dewekan. Mereka berdua yang mendengar itu, mereka pun percaya kepada Kayla dan mereka akan bobok bareng dengan Kayla di ruangan yang sama. Thank you for checking outside. Yeah. Yeah. Singkat cerita, esok paginya, Kayla sengaja membuka kamar mandi karena ia tahu kalau Chris sedang atus junub. Chris langsung kaget dan langsung menutupi bajunya. Kemudian setelah itu, Chris pun berbaik hati dan akan mengantarkan Kayla sampai sekolahan. Sesampainya di depan rumahnya Chris, sambil menunggu Riley, Chris berbasa-basi soal kenapa Kayla tertarik dengan bidang jurnalistik. Ya, Kayla tertarik dengan jurnalistik dan Kayla bukan hanya pengen jadi fotografer di acara-acara mantu saja. Alasannya, karena Kayla selalu kepo dengan semua hal. Dan ketika Kayla ingin tahu, maka Kayla akan menggali sangat detail objek tersebut. Lalu datanglah Riley dan mereka pun langsung OTW ke sekolahan. Sesampainya di sekolahan, Riley menghampiri Kayla di ruang proyeknya Kayla. Kayla kecewa dengan Riley karena Kayla tahu kalau Riley sudah dolan-dolan bareng Tricia. Kayla memperingatkan sekali lagi bahwa Tricia adalah teman yang buruk. Riley yang mendengar itu, ia pun membantah. Justru kemarin Tricia menunjukkan sebuah fakta di mana yang menggoda guru sejarah dulu adalah Kayla sendiri dan Tricia tidak pernah masuk kelas sejarah. Kayla yang mendengar itu, meskipun Kayla pernah masuk kelas sejarah, tapi ia meyakinkan Riley untuk percaya kepadanya dan jangan pernah percaya kepada Tricia. Riley yang mendengar itu, ia pun tak menanggapi dan langsung pergi tanpa suara. Enjoy the dark. Kayla sudah mencoba menahan amarahnya, tapi Kayla tidak puas. Ia pun menghampiri Tricia dan langsung mengancam Tricia. Jika Tricia masih mendekati Riley, maka Kayla akan menghabisi plus mengeruk umbelnya Tricia. I will end you. Yeah, keep walking, stalker. Sepulang sekolah, entah apa yang dipikirkan oleh Kayla, yang jelas Kayla langsung selfie dengan gaya wolules plus. Lalu di esok harinya saat Kayla membuka loker, ia pun sangat malu karena fotonya sudah viral. Kayla menunjukkan foto itu ke Chris. Seketika Chris langsung mengelus Kayla sambil menenangkan Kayla dan berjanji bahwa Chris akan menemukan pelaku penyebaran fotonya Kayla. Riley yang tak sengaja melihat Chris dan Kayla yang sedang berduaan, ia pun langsung pergi. Sesampainya Kayla di rumah, ia mengabarkan kepada ibunya bahwa sekolahan sedang menginvestigasi siapa yang menyebarkan fotonya Kayla. Lalu Kayla juga mengabarkan kalau Kayla diterima di Universitas Emerson. Ibunya yang mendengar itu pun sangat senang karena ia kini sudah tahu kalau Kayla adalah anak yang berbakat dan jago belajar dari mana saja. Meal today? I got into Emerson. Congratulations, honey. So you're... Di esok siangnya Kayla pun menemui Riley. Ia meminta maaf karena sudah terlalu dekat dengan Chris. Tapi yang jelas Kayla hanya menganggap Chris sebagai calon bapak dan Kayla tidak ingin kehilangan sosok ayah tiri kayak Chris. Kayla harap Riley memaafkan Kayla. Riley pun memaafkan Kayla dan pertemanan mereka masih baik-baik saja. Mendengar itu, Kayla pun bercerita lagi. Dulu memang Kayla yang berhubungan dengan guru sejarah karena guru itu terus mendekati dan menspesialkan Kayla. Kini Kayla berasumsi kalau yang menyebarkan foto itu mungkin adalah Tricia atau guru sejarahnya yang dulu. Kayla berasumsi demikian bukan tanpa alasan, melainkan karena dulu Kayla sering bab anu ke guru sejarah. Bisa jadi Tricia beraliansi dengan guru sejarah tersebut. Kemudian Kayla akan pulang. Pak Chris menawarkan diri untuk mengantarkan Kayla tanpa Riley karena Riley sedang sibuk menggarap proyek. Sesampainya di depan rumah seperti biasa mereka pun ngecas biar full. Oh tentu saja belum. Mereka pun berpamitan layaknya anak dan bapak tiri.
Malam harinya Chris menjemput Moran. Karena menunggu Moran lama dandan, Chris sampai kebelet ngising dan lupa membawa ponselnya ke WC. Saat Chris ngising, Kayla membuka ponselnya Chris. Di situ tertulis jelas kalau Tricia pengen gituan dengan Chris sampai 38 jam sampai Chris lemas tak berdaya. Moran yang ikut membaca pesan dari Tricia, ia pun jadi curiga dengan Chris. Chris menjelaskan bahwa tak ada satu murid pun yang tahu nomornya Chris dan Chris juga tidak pernah menyebarkan nomornya sendiri. Lalu meskipun Chris sudah menjelaskan panjang kali lebar kali, tapi Moran tak percaya dan Moran langsung minta putus. Kini Chris hanya bisa galau di mobil. Datanglah Kayla yang menanyakan apakah Chris tadi berbohong atau tidak. Chris mengatakan bahwa ia tadi memang berbohong. Sebelumnya Tricia pernah mengirimkan pesan, tapi Chris tidak meladeni Tricia sama sekali. Mendengar itu, Kayla langsung perlahan-lahan pengen usluk-usluk dengan Chris. Setelah Kayla berhasil membuat Chris panas, ia pun menyuruh Chris untuk mempertimbangkan tesisnya, lalu Kayla langsung pergi tanpa melanjutkannya. Consider that my thesis statement. Kemudian setelah Kayla masuk ke kamarnya dan kegirangan sendiri, terkuaklah sebuah fakta, di mana yang mengirim pesan ke Chris bukanlah Tricia, melainkan Kayla sendiri yang pakai fake number. Karena dirasa rencananya sudah berhasil, ia pun menghancurkan barang bukti dengan riang gembira. Esok harinya di sekolahan, Tricia kesulitan menggarap tugas nomor 8. Ia pun mencari perhatian kepada Chris dengan cara sengaja memamerkan boba kenyal miliknya supaya Chris pengen. Dan supaya nanti setelah sekolah, Chris mengajak Tricia ke kos bebas yang 1 jam Rp20.000 saja. Tapi Kayla yang melihat itu, ia pun tak tinggal diam dan langsung memberikan jaketnya Chris yang kemarin ketinggalan di rumahnya Kayla. Seketika Tricia pun paham kalau kini ia sudah kalah dari Kayla. Setelah itu tiba-tiba Tricia dipanggil oleh kepala sekolah dan polisi. Sesampainya di rumah, Kayla dikabari oleh ibunya bahwa di lokernya Tricia terdapat ponsel rusak dan fotonya Kayla. Tricia sudah terbukti mengirimkan pesan genit ke gurunya sendiri dan Tricia juga yang menyebarkan fotonya Kayla. Kini Tricia sudah dibawa ke kantor polisi dan akan dibimbing oleh polisi setempat. Do you want me to stay and hang out for a while? Let her have it. Wow. Good riddance. Malam harinya Kayla mendatangi ultahnya Riley yang ke-18 tahun. Selain memberikan kado spesial untuk temannya, Kayla juga memberikan miker supaya Riley mabuk. Lalu setelah itu, secara diam-diam Kayla datang ke kamarnya Chris. Awalnya Chris tidak mau dengan Kayla, tapi karena Kayla yang lubang vertikalnya pengen segera dimasukin oleh Chris jadi terbawa suasana dong ya. Dan untuk yang pertama kalinya, Chris melakukannya dengan Kayla. Nice. Are you kidding me? Saat sedang enak-enaknya menjiwai, tiba-tiba Riley datang ke kamar ayahnya dalam keadaan ngefly. Riley langsung ngambek kepada ayahnya. Chris yang mengejarnya pun tak bisa menghentikan Riley yang ngambek. Wait! Setelah itu Chris akan mencari Riley. Kayla mencoba menghentikan Chris dan menyuruh Chris agar menetap bersamanya selama 1 malam. Chris pun tentunya tidak mau dan mengatakan kata-kata tajam kepada Kayla, yaitu Riley jauh lebih penting dibandingkan dengan Kayla. Please. Kemudian esok paginya Moran mendapatkan pesan dari Riley, yang dimana Riley sendiri kini sudah di sekolahan dan masih ngambek kepada ayahnya. Lalu setelah pelajaran selesai, datanglah Moran yang langsung memberikan pelajaran kepada Chris. Kayla menganggap kalau tindakan ibunya barusan didasari atas kecemburuan. Kayla mulai membantah ibunya sendiri. Kayla udah
tahun dan Kayla bebas ngapain aja. Moran yang mendengar itu, ia pun kini jadi curiga kalau Kayla lah yang merekayasa kasusnya Tricia. Nanti Moran akan bicara kepada kepala sekolah supaya Kayla dipindahkan. Stay out of my way. Chris sendiri sedang merenungi nasibnya sendiri di pinggir kolam. Datanglah Riley yang menanyakan apa yang terjadi dengan Chris. Chris tidak menyalahkan Kayla dan Chris justru menyalahkan dirinya sendiri yang sudah kesepian sejak ibunya Riley pergi. Chris sangat meminta maaf kepada Riley dan Chris juga sangat menyesal karena sudah berbuat seperti itu dengan Kayla. Yang dimana Kayla sedang menelepon Tricia. Setelah Tricia mau diajak ketemu, Kayla langsung OTW. Sesampainya di pinggir sekolahan yang lumayan sepi, Tricia kesal dengan Kayla. Karena gara-gara Kayla merekayasa kasusnya Tricia jadi kehilangan beasiswanya. Kayla yang mendengar itu, ia pun tidak punya empati dan tidak merasa menyesal karena sudah melakukan itu kepada Tricia. Kayla justru langsung melukai sendiri bertepatan dengan datangnya Chris dan Riley. Is mine. What's going on over here? She broke my fingers. Kayla mengaku kalau Tricia yang sudah melukai Kayla. Hasilnya, Tricia langsung dibungkus oleh Pak Polisi, sedangkan Kayla diantarkan ke rumah sakit. I'm sorry, I just got the messages. I've been in meetings. Sampailah ibunya di rumah sakit. Kini Moran jadi percaya dengan Kayla kalau Tricia memang benar-benar jahat. Sejahat dia yang telah membuat positif tapi tidak mau bertanggung jawab. Lalu datanglah Riley dan Chris. Riley berbicara private dengan Kayla. Riley sudah cukup muak dengan kelakuannya Kayla. Ia menyadari kalau Kayla sangat pandai playing victim dan berdrama. Jadi Riley sudah tak mau lagi Kayla mendekati ayahnya. Kayla meminta maaf dan ia meminta bantuan, yaitu Riley disuruh untuk meliput berita olahraga di sekolahan karena tangannya Kayla tidak bisa melakukannya. Serta Kayla juga pengen berbicara dengan Chris untuk yang terakhir kalinya. Riley yang mendengar itu, ia pun mau memfoto demi tim bola voli dan Riley mengizinkan ayahnya untuk masuk sebentar saja. Masuklah Chris ke dalam. Kayla menjelaskan kalau tadi Moran dan Riley sudah percaya kalau Kayla akan menjauhi Chris. Akan tetapi nyatanya Kayla akan terus pengen dekat dengan Chris dan Kayla mengatakan bahwa ini baru permulaan hubungan antara Chris dan Kayla. Chris yang mendengar itu, ia pun menegaskan bahwa di antara mereka berdua tidak ada apa-apa, serta semuanya sudah berakhir. Chris sudah tak mau lagi berhubungan dengan Kayla yang seorang cewek manipulatif dan haus di koloni. Mulai sekarang demi menghindari Kayla, Chris akan berhenti jadi guru dan nanti malam Chris akan mengemasi barang-barangnya sendiri di sekolahan. We're done for good. Then yes. You can't. You know what? I'm gonna clean out my desk tonight. Lalu di malam harinya, Chris sampai di sekolahan. Ia mengirim pesan suara ke Riley. Jika Riley sudah selesai membuat liputan, Riley disuruh ke kelas ayahnya dan disuruh untuk pulang bareng nanti bareng ayahnya. Moran sendiri kini menjenguk anak satu-satunya, tapi Kayla sudah tak berada di kamarnya. Kita pun kembali ke sekolahan di mana Riley akan ke kelas ayahnya. Tapi secara tiba-tiba datanglah Kayla yang langsung menoblos Riley. Setelah itu Kayla menemui Chris. Kayla ingin ronde kedua. Jika Chris tidak mau, maka Kayla akan mengakhiri nyawanya Chris. I had something. I'm sick of you not listening to me. If you want it today, I'll give you a new Riley. Everything's gonna. Riley sendiri rupanya kini masih hidup. Ia tertatih-tatih menuju ke ruangan ayahnya. Yang dimana Chris sendiri kini sedang diberitahu oleh Kayla bahwa Kayla pengen punya keluarga bareng Chris. Chris disuruh untuk melupakan Riley karena pasti sebentar lagi nyawanya Riley akan melayang. Chris yang mendengar itu, seketika ia pun langsung menjungkelkan Kayla dengan sangat mudah.
Chris menginterogasi Kayla tentang di mana Riley berada, tapi Kayla langsung membalas Chris. Berbarengan dengan Chris pingsan karena kejedot meja, petugas sekolah yang stay 24 jam mendengar suara barusan. Kayla punya ide dan ia sengaja berteriak minta tolong. Masuklah petugas itu ke dalam. Setelah melihat Kayla yang ketakutan dan Chris yang pingsan, ia pun keluar dan akan menelepon 911. Tapi Kayla langsung melakukan ini kepadanya. Sorry. This event is Setelah itu, Kayla langsung memburu Riley. Sampailah di ruang proyeknya Kayla. Meskipun Riley terluka cukup parah, tapi tenaganya Riley berhasil mengalahkan Kayla. Tak lama kemudian datanglah ambulans yang dipanggil oleh Riley. Mereka berhasil selamat. I'll be right in there. Hold on. Beberapa minggu kemudian mereka berdua sudah pulih. Lalu film pun diakhiri dengan terlihatnya Riley yang akan berangkat sekolah sendirian dan ada gadis yang memantau Chris dan Riley dari kejauhan. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah hanya karena kamu kesepian, kamu jangan merendahkan harga dirimu. Saya Faru Rozi mengucapkan bye.